Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan buat lapis sanca dari manisan Hauflekes atau lapis asam manis dapur Oma Lucy. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya kamu bisa lihat video-video berikutnya. Oke, lapisan ini akan terasa asam manis dari buah manisannya. Nah, ini ada bahan-bahannya. Kita memerlukan 20 butir telur, kita ambil kuningnya 20, putihnya 5, kemudian 50 gram tepung terigu, 500 gram margarin, boleh pakai margarin apa saja, kemudian 2 saset susu bubuk ya. Oke, kemudian 350 gram gula halus. Kemudian ini ada manisan Hauflekes atau sanca. Ini saya beli 1 pak saja. Kemudian kental manis kita pakai setengah kaleng dan vanili setengah sendok kecil. Nah, ini adalah bahan-bahannya ya. Oke. Nah, caranya untuk pertama-tama ini ada margarin 500 gram. Ini saya mixer. Kemudian saya masukkan gula halus 350 gram. Ini kita mixer sampai tercampur rata. Ini kita mixer sampai kembang juga ya. Nah, kalau sudah kembang seperti ini, udah tercampur rata, baru kita masukkan 20 kuning telurnya saja. Ini banyak karena saya buat 2 resep ya sahabat. Nah, ini kita mixer sampai benar-benar kembang. Biasanya saya mixer sampai setengah jaman gitu supaya dia benar-benar kembang dan tercampur rata tentunya, sehingga telurnya tidak ada gumpalan-gumpalan lagi ya. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini, sudah kembang ya. Oke, baru kita masukkan susu bubuk 2 saset, kemudian vanili ya, kita masukkan vanili sedikit saja. Oke, kemudian kita masukkan 50 gram tepung terigu. Oke, ini kita mixer lagi sampai benar-benar tercampur rata. Nah, adonannya juga kalis gitu ya. Nah, kalau sudah tercampur, baru terakhir kita masukkan kental manis setengah kaleng saja. Oke, ini kita mixer kembali sampai benar-benar tercampur. Nah, untuk putih telurnya kita mixer tersendiri. Ini kita ambil 5 saja, saya mixer sampai kaku, benar-benar kaku, baru kita masukkan ke dalam adonan pertama ya. Nah, ini kita masukkan ke adonan pertama. Kemudian kalau sudah kita masukkan, yang airnya jangan sampai termasuk ya. Ini kita adon lagi, kita aduk-aduk sampai adonannya benar-benar tercampur. Oke, kalau sudah tercampur, nah adonan ini sudah siap untuk kita bakar ya, sahabat. Nah, ini saya gunakan loyang ukuran 20 x 20 cm. Saya lumuri dengan margarin atau mentega kanan kiri, kemudian bawahnya ya. Kemudian saya lapisi dengan kertas minyak, baru kita kasih lagi margarin di atasnya. Kita lumuri lagi dengan margarin. Ini tujuannya apa? Supaya loyang kita tidak lengket ya. Nah, setelah kita lumuri margarin, baru kita masukkan tepung terigu sedikit saja. Nah, nanti kita buang ini sedikitnya. Oke. Untuk membakar, kita ambil 1 centong adonan, kita masukkan ke dalam takaran gelas. Ini sesuai selera aja, karena saya mau tipis-tipis, saya gunakan 1 centong aja. Ini untuk lapisan pertama, kita masukkan ke dalam loyang, kemudian kita rata-ratakan. Usahakan benar-benar rata ya, kanan kiri rata lah seperti itu. Kalau sudah rata seperti ini, nah langsung kita
bakar di api bawah. Untuk api bawah ya. Jadi untuk api bawah hanya untuk lapisan pertama. Untuk lapisan kedua, ketiga, sampai seterusnya menggunakan api atas. Nah, ini saya pakai oven listrik saja. Ini udah masak untuk adonan pertamanya. Untuk adonan kedua, lapisan kedua, ini saya tekan-tekan dengan menggunakan margarin. Iya, saya tekan-tekan. Baru kita masukkan adonan yang keduanya seperti ini. Kemudian kita rata-ratakan lagi. Oke, apa tujuan ditekan-tekan itu? Supaya tidak ada gelembung udara ya di dalam lapis. Jadi dia nampak rapi gitu ya lapisnya. Nah, kemudian kita bakar lagi untuk lapisan kedua. Nah, ini lapisan kedua kalau sudah masak, ini berarti lapisan ketiga ya. Nah, lakukan hal yang sama dengan lapisan kedua. Kita tekan-tekan dulu menggunakan margarin seperti ini supaya tidak ada gelembung udara pada lapisan kita. Sehingga kalau kita iris nanti dia cantik ya lapisannya. Ini kita masukkan adonan untuk lapisan ketiga. Oke, nah di lapisan ketiga ini agak berbeda karena pada lapisan ketiga ini akan kita beri manisan sanca ya. Nah, ini saya susun 4-4, tapi nanti saya susun 5-5. Ini kalau disusun berdasarkan selera teman-teman aja, kemudian banyaknya sanca gitu ya, sama lebarnya loyang tentunya. Ini udah saya susun 4-4, kemudian kita bakar. Nah, ini udah masak kan yang tadi kita bakar. Ini untuk lapisan berikutnya. Untuk barisan berikutnya lakukan seperti biasa, jangan tekan, masukkan lagi adonan seperti biasa. Nah, jadi kita akan memberi manisan sanca itu setiap kelipatan 3 ya. Jadi lapisan ketiga, lapisan ke-6, lapisan ke-9 ya, sampai seterusnya. Oke, ini sudah rata. Ini lapisan keempat kan. Nah, ini sudah masak lapisannya. Baik sahabat, ini kita lakukan saja terus-menerus seperti biasa supaya lebih cepat. Ini kita lakukan 3 baru kita beri sanca. Nah, ini untuk lapisan yang ke-6 ya. Ini untuk lapisan ke-6. Saya beri sancanya agak banyak. Tadi saya buat 4 saja, 4 baris 4 kolom. Nah, ini saya buat 5 baris 5 kolom. Ini terserah teman-teman saja ya mau ngasihnya seberapa. Nanti kalau pada saat dibakar sancanya akan melunak ya, jadi akan lembut. Pada saat kita potong nanti juga sancanya akan lunak ya, akan lembut. Oke, ini sudah kita susun. Ini 5 baris kolom, 5 baris baris dan kolomnya 5-5. Oke, kita bakar lagi. Nah, teman-teman, ini sudah pada lapisan yang paling atas. Nah, lapisan paling atas ini saya susun sancanya seperti ini supaya apa? Supaya lebih menarik, bahwa tahu bahwa lapis kita ini lapis sanca seperti ini. Nah, kita bakar. Ini saya buat barisnya 5, kolomnya 5. Nah, ini lapisnya sudah jadi, sudah saya dinginkan dan siap dibalik. Ini kita potong-potong, lihat ya teman-teman, sancanya jadi lembut sekali. Nah, yang awalnya tadinya agak keras, tapi setelah kita bakar dengan lapis, maka sancanya akan jadi lembut seperti ini. Oke. Wah, ini rasa lapisnya adalah asam dan manis, di mana asamnya kita dapat dari sancanya, kemudian manisnya tentunya dari gulanya itu. Oke, lapisannya cantik sekali ya. Jadi ada aksen-aksen garis itu. Baik sahabat, selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.